Hello guys, welcome back to my channel. Jadi, hari ini kami bakalan mempresentasikan dan bakalan ngejelasin ke kalian tentang X-ray mobile sama konvensional X-ray. Nah, di sini namaku Fares, si handsome boy, dan di sini ada si Vega, si cutie girl. Oke, so langsung aja kita mulai ya. Jadi pembahasan kita hari ini bakalan ngebahas tentang X-ray konvensional versus mobile. Nah, di sini mungkin teman-teman nih bakalan ada yang bingung nih, X-ray itu kayak gimana sih sebenarnya? Atau mungkin ada teman-teman yang masih belum punya gambaran X-ray itu kayak gimana. Nah, di sini ada animasi singkat buat nunjukin ke kalian gimana sih secara sederhananya X-ray itu bekerja. Nah, di sini ada orang, terus ada kotak biru. Anggap aja kotak biru itu X-ray. Ketika kotak biru itu melewati si pasien, otomatis kita bisa ngeliat nih dalam tulangnya tuh kayak gimana, bentuk tulangnya tuh kayak gimana. Kelihatan kan teman-teman? Sekali lagi nih. Nah, tuh jelas banget kan? Kita bisa ngeliat gimana sih keadaan tulang kita tanpa perlu ngebedah. Nah, pembahasan ini bakalan dibagi menjadi 4. Ada X-ray, konvensional X-ray, mobile X-ray, sama konvensional versus mobile. Langsung aja buat yang pertama, 1. X-ray. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung lagi nih, X-ray itu kayak gimana sih? Atau sebenarnya X-ray itu namanya apa sih? Jadi, sinar X merupakan jenis radiasi yang disebut gelombang elektromagnetik. Sinar X ini bisa juga disebut sebagai X-ray, alias X-ray itu bahasa Inggrisnya dari sinar X. Nah, pencitraan sinar X ini bakal menciptakan gambar bagian dalam tubuh. Nah, gambar-gambar ini bakalan nunjukin nih ke bagian-bagian tubuh dalam berbagai nuansa hitam dan putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan-jaringan tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Misalnya kalsium dalam tubuh menyerap sinar X paling banyak, sehingga tulang tampak putih. Sementara lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit. Next, selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang tujuan dari pemeriksaan X-ray. Jadi, sebenarnya buat apa sih kita ngelakuin pemeriksaan X-ray ini? Nah, meskipun tujuan utama X-ray digunain buat mengetahui atau menelisik kondisi tulang dan sendi, tapi kadang juga prosedur ini juga bisa dipakai buat ngedeteksi masalah kesehatan lainnya. Contohnya jaringan lunak seperti organ internal. Selain itu juga, prosedur ini juga bisa digunakan untuk memeriksa adanya penyakit atau infeksi paru-paru, kanker payudara, masalah saluran pencernaan, pembesaran jantung, pembuluh darah yang tersumbat, bentuk tulang belakang yang abnormal, masalah ketika menelan, hingga juga bisa ketika ada benda yang tak sengaja tertelan ke dalam tubuh. Berikutnya, jadi X-ray ini kan nggak terjadi gitu aja kan? Pasti ada yang namanya syarat atau sebab akibat. Jadi atau gimana sih caranya supaya X-ray ini bisa terjadi? Nah, jadi ada 4 syarat yang bisa menyebabkan. Syarat pertama, adanya sumber penghasil elektron. Nah, sumber penghasil elektron ini ada di filamen katoda. Bakalan aku jelasin di X-ray tube. Kemudian di syarat kedua, adanya cara untuk menghentikan elektron secara tiba-tiba. Ini juga bakalan aku jelaskan lebih lanjut di X-ray tube. Kemudian syarat ketiga, adanya loncatan atau pergerakan elektron dari katoda menuju anoda. Nah, ini maksudnya terjadinya perpindahan elektron akibat terjadinya perbedaan tegangan. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah pergerakan elektron dari katoda menuju anoda tidak mengalami hambatan atau adanya ruangan hampa di dalam tabung X-ray. Next, berikutnya yang kedua, kita bakal ngebahas nih tentang konvensional X-ray.
Nah, kalau menurut buku panduan perizinan radiologi, diagnostik, dan intervensional, sinar X konvensional adalah pesawat sinar X yang terpasang secara tetap dalam ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan umum secara rutin. Lihat nih, gambaran gimana sih bentuknya dari konvensional X-ray. Di konvensional X-ray ini kita bisa lihat nih, ada X-ray tube, ada patient table, ada monitor, dan lainnya. Lebih jelas lagi, apa sih sebenarnya konvensional X-ray itu? Di sini bakalan kita bahas lebih jauh lagi. Jadi, X-ray ini bisa juga kita sebut sebagai ronsen. Ini adalah pemberian dosis radiasi ionisasi dalam jumlah kecil pada tubuh buat menghasilkan citra atau gambaran tubuh bagian dalam. Nah, X-ray ini merupakan cara atau treatment yang paling tua dan sering banget digunain buat pencitraan di dalam dunia medis. Nah, X-ray konvensional atau ronsen ini merupakan pengambilan gambar dari suatu objek dengan menggunakan sinar X. Nah, objek yang bakalan kita amati ini akan disinari dengan sinar X, dan di belakangnya bakalan diletakin film buat menangkap gambar yang bakal dihasilkan. X-ray ini biasanya sering banget digunain buat ngeliat nih, ada atau enggaknya fraktur atau patah tulang, dan juga bisa melihat gambar pada bagian dada seseorang. Lihat, ada gambar projectional radiography. Di sini kita bisa lihat ada yang paling atas ada X-ray generator. Terus di tengahnya ini ada objek yang bisa kita sebut juga sebagai patient. Bawahnya lagi ada X-ray detector. Nah, jadi X-ray generator ini bakalan ngeluarin sinyal, dan sinar itu bakalan mengenai objek, dan hasil dari penyinaran yang mengenai objek itu bakalan ditangkap oleh X-ray detector supaya bisa menampilkan hasil ronsen tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ada focal spot size yang bakalan ngeluarin sinar X, kemudian hasil penyinaran tersebut mengenai objek, mengenai tulang, terus hasil tersebut bakalan kena tulang, terus ditangkap sama X-ray detector. Oke, next kita bakalan ngebahas tentang prinsip kerja dari konvensional X-ray. Nah, jadi prinsip kerja sederhananya nih, sinar X bisa dihasilin di dalam sebuah tabung sinar X hampa udara. Nah, tabung sinar X ini dibuat hampa udara supaya elektron yang berasal dari katoda tidak terhalang oleh molekul udara dalam perjalanannya menuju anoda. Nah, terus elektron-elektron ini bakalan numpuk ke anoda, terus terjadilah proses perubahan energi. Nah, energi yang bakalan dihasilin ini bakalan jadi 99% panas, dan 1%-nya lagi cuman sinar X. Jadi bisa kita lihat kalau sinar X ini keluarnya cuma dikit banget, ya nggak sih teman-teman? Nah, buat lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat di blok diagram X-ray ini. Di sini ada filament current control yang bakalan menuju ke filament supply terus ke X-ray tube. Gunanya ini buat pemanasan filament supaya elektron-elektron yang ada di filament katoda bisa terlepas. Kemudian ada juga rotor control. Nah, rotor control ini buat dikasih ke rotor yang ada di X-ray tube supaya nanti rotornya bisa berputar. Terus ada juga pulse duration timer yang bakalan ke high voltage transformer supaya tegangan tinggi dari PLN itu bakalan ditinggiin lagi, di step up supaya bisa ngasih tegangan ke X-ray tube. Kemudian tegangan tinggi ini bakalan disarahin lagi di high voltage rectifier, baru kemudian masuk ke X-ray tube. Nah, dari X-ray tube ini bakalan keluar X-ray beam. Nah, X-ray beam ini bakalan kena ke objek, terus sinar dari objek itu bakalan ke manusia, kemudian bakalan diserap lagi oleh film, Bucky diagram, lead shield, sama intensifying surface.
Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang circuits of X-ray atau rangkaiannya X-ray. Nah, di sini ada incoming power supply. Ini sama aja kayak LN 220 volt. Terus masuk ke main power atau switch buat ngatur. Kemudian baru ke circuit breaker. Dari situ langsung ke circuit breaker buat namanin tegangan berlebih. Terus lanjut ke auto transformer buat step up sama step down. Nah, dari auto transformer ini bakalan dibagi jadi dua. Jadi primary circuit sama secondary circuit. Nah, di primary circuit ini bakalan diukur sama KVP meter untuk ukur seberapa besar nih step up atau tegangan yang bakalan dihasilin, berapa sih kilovoltnya. Nah, dari situ langsung masuk ke secondary circuit setelah melalui step up transformer. Terus bakalan masuk ke rectifier buat disearahin lagi, baru masuk ke X-ray tube. Nah, terus di bawahnya ada rheostat. Sama selanjutnya ada step down transformer. Nah, di step down transformer ini bakalan nurunin tegangan dari 220 jadi sebesar kayak 24 volt kira-kira gitu, supaya buat memanaskan filamen katoda. Nah, terus supaya lebih jelasnya lagi nih ada gambar X-ray tube tuh kayak gimana sih penampilan fisiknya. Nah, di X-ray tube ini fungsinya sebagai tempat terjadinya proses kerja sinar X. Nah, di X-ray tube ini ada aluminium filter, ada X-ray port, ada aperture, ada oil buat sebagai pendinginnya di cooling system. Terus di situ ada X-rays atau tempat terjadinya sinar X itu. Terus juga ada ball bearings in a vacuum. Terus ada stator coils of the squirrel cage motor. Ada juga origin of X-rays atau focal spot. Terus X-ray tube housing assembly or expansion below. Sama ada aluminum housing with inner leakage radiation protection or lead layer. Kemudian ada generator. Nah, di generator ini fungsinya tuh buat ngasilin tenaga listrik untuk pembangkitan sinar X. Control panel. Ini fungsinya buat ngatur faktor eksposi. Ini kayak penggeraknya gitu. Nah, di control panel ini biasanya terdapat KV selector buat ngatur tegangan tabung. Terus ada NI selector buat ngatur arus tabung. Terus ada timer selector buat ngatur lamanya waktu penyinaran. Terus indikasinya ada KV, NA, dan focus selector buat nentuin besar kecilnya fokus. Ada HTT atau High Tension Transformer. Nah, HTT ini gunanya buat ngasih beda potensial pada tabung ronsen atau X-ray tube over table buat di high tension cable. Nah, high tension cable yang lain ini juga buat ngasih beda potensial. Terakhir ada kolimator. Nah, kolimator ini terpasang pada jendela tabung. Terus fungsinya buat ngebatasin lapangan penyinaran supaya bisa disesuaikan nih sama luas objek yang bakalan kita kenain. Terus juga bisa sebagai titik sentrasi lapangan penyinaran. Nah, kolimator ini punya dua knob buat ngebuka sama nutup pembatas. Terus juga dia punya lampu buat ngebantu menentukan lapangan penyinaran. Next, selanjutnya bakalan dijelasin sama si Vega. Nah, jadi bagian 3 itu ada X-ray mobile. Pertama-tama kita bahas pengertian X-ray mobile itu apa sih? X-ray mobile adalah pesawat sinar X yang dilengkapi dengan atau tanpa baterai charger dan roda sehingga mudah digerakkan yang dapat dibawa ke beberapa ruangan untuk pemeriksaan umum secara rutin. Jadi, X-ray mobile itu alatnya tuh bisa berpindah-pindah gitu, guys. Next. Nah, ini gambar X-ray mobile-nya.
Nah, di sini ada X-ray mobile components yang akan saya bahas di part selanjutnya. Next, prinsip kerja. Nah, prinsip kerja X-ray mobile terdiri dari chart beroda yang membawa X-ray generator, X-ray tube, tube stand, kolimator, dan penyimpanan film kaset. Ada juga baterai untuk mencharge tenaga pada X-ray mobile. Di alat ini ada dua prinsip kerja, bisa dari supply tegangan 220 volt AC, langsung atau baterai. Alur kerja dari sumber 220 volt, yaitu masuk ke step up trafo, lalu ke rectifier, yang kemudian ke X-ray tube, di mana di antara X-rectifier dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangannya ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan mendischarge ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Nah, di sini ada blok diagramnya, tapi kita nextkan dulu guys. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada blok diagram of mobile X-ray. Jadi, di sini pada blok diagram ini terdapat baterai sebagai sumber tegangannya. Jadi nggak cuma PLN. Jadi kalau dari baterai dilihat dari blok diagramnya, sumbernya kan baterai, terus masuk ke interfer. Nah, interfer itu adalah alat yang digunakan untuk berubah tegangan DC menjadi AC interfer. Terus ada first trans. Itu maksudnya trafo yang pertama, yaitu untuk menyuplai tegangan-tegangan yang membutuhkan tegangan. Nah, di sini ada superkapasitor, kapasitor blok. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan kapasitas tegangannya. Untuk kapasitor, terus ada power board, charger board, terus ada motor control board. Nah, ini motor control ini digunakan untuk mengatur motornya pada roda-roda seketika mau dipindah-pindahkan. Interface foot ada dari PC, terus dari control panel masuk ke interface board. Ada filament board, advert board, terus ada high voltage transformator. Nah, HTT pada X-ray mobile ini menggunakan high frekuensi, jadi sistemnya tuh beda sama yang konvensional tadi. Kalau tadi pakai trafo, kalau ini pakainya high voltage. Terus ada X-ray tube dan juga kolimator. Untuk mengatur luas penyinaran, masih sama untuk X-ray tube sama kolimator di X-ray mobile. Next, di sini ada skematik dari mobile X-ray. Cara kerjanya itu adalah pertama-tama saklar ditekan, main switch on, tegangan dari PLN disearahkan pada rangkaian penyearah blok 1. Kemudian difilter oleh rangkaian filter pada blok 2, sehingga menjadi tegangan searah tetapi masih terjadi ripple. Tegangan yang telah disearahkan ini oleh rangkaian interfer pada blok 3 diolah dari tegangan DC menjadi tegangan AC berfrekuensi tinggi. Tegangan AC frekuensi tinggi dari rangkaian interfer akan dinaikkan oleh trafo tegangan tinggi. Tegangan tinggi ini akan disearahkan oleh rangkaian penyearah pada blok 5. Kemudian, oleh rangkaian kondensator pada blok 6, tegangan ini disimpan untuk memberi supply tabung ronsen, sehingga memberikan beda potensial antara anoda dan katoda. Anoda mendapat polaritas positif dan katoda mendapat polaritas negatif. Pada voltage divider oleh R1 dan R2, tegangan ini diumpan balikan menuju rangkaian regulator. Tegangan umpan balik ini atau KVIS akan dibandingkan dengan KV yang diatur atau KV sold, sehingga akan diperoleh tegangan yang telah ditentukan. Next, di sini ada X-ray mobile components yang akan aku jelaskan satu-satu di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada kolimator. Kolimator itu adalah alat pembatas radiasi yang umumnya digunakan pada radiografi yang terdiri dari dua set penutup atau timbal yang saling berhadapan dan bergerak dengan arah berlawanan secara berpasangan. Nah, yang kedua ini ada hand switch. Fungsi hand switch yaitu tombol yang digunakan untuk meready dan mengekspos. Selanjutnya yang ketiga ada roda. Roda berfungsi sebagai penggerak pesawat ronsen mobile. Yang keempat ada kontrol panel. Kontrol panel berfungsi untuk mengoperasikan mesin X-ray mulai dari menjalankan konveyor sampai dengan untuk memanipulasi gambar. Yang kelima ada generator. Generator adalah pembangkit sinar X, menyediakan sinar ronsen stabil. X-ray generator Fishchain mempunyai ukuran lebih kecil dan lebih sedikit beban. Nah, bagian selanjutnya ada
konvensional versus mobile. Nah, ini perbedaan X-ray konvensional versus X-ray mobile. Jadi pertama-tama kita bahas yang konvensional dulu. Nah, jadi yang konvensional X-ray itu tidak dapat dipindah-pindah, tidak bisa di-charge baterai dan bersifat kaku. Sedangkan mobile X-ray bisa dipindah-pindah, terdapat baterai untuk men-charge tenaga pada X-ray mobile dan bersifat fleksibel. Nah, dari penjelasan yang udah kami jelaskan tadi mengenai X-ray konvensional dan X-ray mobile, pasti teman-teman udah tahu kan perbedaannya itu apa dan komponennya itu apa. Nah, jadi inilah pembahasan singkat dari kami berdua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan pengucapan dan kata-kata, kami minta maaf. Terima kasih ya udah nonton video kami. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Dadah guys, makasih.